Assalamualaikum teman-teman sekalian, dan saya gembira sekali ada yang menginisiasi kegiatan seperti ini. Sangat bagus dalam situasi kita yang semuanya tertekan. Ternyata ada jalan keluar untuk tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu bersama-sama. Kita nanti bisa saling tukar informasi. Di dalam judul itu teknik pengasuhan, ya. Saya sengaja mengirimkan bahan agar lebih konseptual. Yang pertama itu bahan kami kirim itu kekosongan hukum dan versus memotong mata rantai kekerasan terhadap anak. Teman-teman sekalian, di klaster atau kelompok yang khusus membahas atau mengatur tentang pengasuhan, dinyatakan di sana dengan judul pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ada isu khusus tentang perlindungan anak. Ya, bukan perlindungan khusus, tapi perlindungan anak. Jadi perlindungan anak itu terdapat di dalam klaster atau kelompok tersebut. Dinyatakan di dalam pasal 19 Konvensi Hak Anak, ketika anak diasuh oleh salah satu orang tua atau kedua orang tua atau wali, ya, itu atau orang lain yang mengasuh anak. Nah, kata orang lain yang mengasuh anak itu banyak sekali. Bisa panti asuhan, bisa lembaga bukan panti tetapi mengandung unsur pengasuhan seperti tahanan anak, ya, penjara anak, LPKS misalnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan asrama anak, ya, asrama anak dan seterusnya. Di dalam penjelasan ini, di dalam isu ini, negara diminta mengatur semua sistem hukum dan kebijakan agar anak dilindungi dari semua jenis kekerasan. Agar anak dilindungi dari semua jenis kekerasan. Di situ dipisah-pisah jenis-jenis kekerasannya. Misalnya kekerasan fisik, kekerasan mental, misalnya kekerasan seksual masih dibagi lagi. Ada perkosaan, ya, incest, ada unsur pelecehan, ada unsur sodomi, lalu penelantaran, lalu eksploitasi, ada eksploitasi seksual, ekonomi, serta bentuk eksploitasi lainnya. Eksploitasi narkoba kepada anak untuk dieksploitasi sebagai pengguna, dieksploitasi sebagai pengedar, eksploitasi anak untuk pornografi baik melalui pertunjukan maupun media, perdagangan orang baik untuk tujuan ekonomi, seksual, non-komersial, dan atau prostitusi maupun pemanfaatan organ tubuh serta perlakuan secara lainnya. Ini ringkasannya dulu. Nah, siapa yang harus melindungi? Negara. Jadi yang harus melindungi anak menurut pasal 19 ini negara. Bagaimana negara melindungi? Ada 4 hal harus dilakukan negara. Negara harus mampu menciptakan sistem perundang-undangan secara tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah administratif, lebih menekankan pada sistem pemerintahannya, cara menjalankan pemerintahan untuk perlindungan anak. Lalu
3 langkah sosial, 4 langkah pendidikan kepada masyarakat. Nah, jadi di dalam pasal 19 ini dinyatakan pengertian pengasuhan bersatu dengan perlindungan anak. Pengertian pengasuhan bersatu dengan perlindungan anak. Mengasuh itu melindungi. Lalu melindungi dari apa itu? Ya, tadi sudah dinyatakan ada banyak hal. Nah, itu bisa terjadi di mana? Ketika apa? Bisa terjadi ketika apa? Ambil contoh, satu bagian penting dari perlindungan anak itu tidak melakukan kekerasan. Ya, orang lain, orang dewasa, pengasuh tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Itu suatu bagian. Orang tua harus menyadari bahwa partisipasi anak itu juga bagian dari pengasuhan. Ya. Partisipasi anak. Partisipasi anak itu mampu mengembangkan minimum 2 jenis kecerdasan. Kecerdasan intelektual dan yang partisipasi anak. Maka kami pernah menulis sebuah tulisan tentang partisipasi anak versus perlindungan anak. Gitu. Partisipasi anak itu yang terbaik dimulai dari rumah. Dari rumah. Ini yang belum ada upaya dari pihak negara untuk mensosialisasikan, mendidik masyarakat tentang partisipasi di dalam rumah. Partisipasi anak yang kedua itu di lembaga-lembaga pendidikan. Partisipasi anak yang ketiga itu di semua organisasi anak, semua organisasi anak yang ada 2 macam. Ada organisasi anak yang dibentuk oleh negara dan organisasi anak yang dibentuk oleh anak itu sendiri. Lalu partisipasi anak di lembaga yang dibentuk negara seperti Pramuka, OSIS dan seterusnya. Ya, seperti Pramuka, OSIS dan seterusnya. Atau anak diberi peluang berpartisipasi di sarana-sarana yang ada dalam pembuatan keputusan seperti musrembang, ya, musrembang desa, musrembang kelurahan, dan semacam seperti itu. Itu yang bentuk partisipasi. Nah, ini potensi kekerasannya kuat. Ya, jika kita tidak menyadari bahwa perkembangan anak itu berbeda-beda. Ya, perkembangan anak itu berbeda-beda. Kemudian mari kita lihat contoh kecil saja. Saya ringkaskan beberapa bahan yang belum saya kirim dari apa yang sudah dikirim itu. Pertama, sadarkah kita bahwa partisipasi anak di dalam yang diajarkan di rumah dalam bentuk mandi itu bagian dari rekreasi, bagian dari kebahagiaan anak dan mampu membangun kecerdasan emosi anak. Atau sebaliknya, jika mandi itu anak merasa tidak bahagia, maka kecerdasan emosi anak bisa menurun. Yang kedua, sadarkah kita bahwa bagi anak, terutama anak balita ini, makan itu rekreasi. Makan itu bukan sekedar memenuhi gizi untuk fisik, tapi juga gizi untuk jiwa. Ya, sadarkah kita bahwa bermain itu rekreasi bagi anak yang bisa membangun kecerdasan emosi sekaligus kecerdasan intelektual anak. Ini bagian-bagian penting di dalam perlindungan anak ketika mengasuh anak. Mengapa
ini penting, terutama yang di bawah 7 tahun, lebih terutama lagi yang balita. Mengapa penting? Karena ini membentuk mental. Jika anak sering dipaksa, merasa tertekan jiwanya, tertekan mentalnya, di usia di bawah 7 tahun, maka kebahagiaan anak berkurang. Kurangnya kebahagiaan anak itu bisa menyebabkan lemahnya kecerdasan emosi. Lemahnya kecerdasan emosi ini ketika anak beranjak remaja atau pra-remaja, beranjak sebelum 14 tahun atau setelah 14 tahun, berpotensi mudah untuk menerima masukan negatif dari lingkungan sosialnya. Jadi kalau dinyatakan bahwa lingkungan sosial anak berpengaruh terhadap anak, jawabannya iya. Lingkungan sosial negatif anak berpengaruh pada mental anak, jawabannya ya. Tapi tetapi untuk anak yang seperti apa? Yaitu lingkungan sosial buruk berpengaruh pada anak untuk anak yang ketika di 7 tahun pertama banyak mengalami kekerasan. Tapi jawabannya tidak berpengaruh terhadap anak jika di bawah usia 7 tahun anak mengalami banyak kebahagiaan berupa kasih sayang. Ya. Nah sekarang perdebatan tentang kasih sayang sebelum dilanjut itu. Kasih sayang itu bagian dari perlindungan anak, bukan perlindungan anak. Kalau anak dibiarkan melanggar tata krama, sopan santun. Perlindungan anak adalah anak ketika melanggar sopan santun, melanggar tata krama, melanggar disiplin, maka anak tersebut ditegur, tapi menegurnya dengan SLB, sopan, lembut, bijak. Itulah perlindungan anak. Mengapa anak sering melanggar tata krama, sopan santun, sering melanggar disiplin? Karena anak sedang belajar hidup. Ini landasan pembentukan mental yang pertama itu di 7 tahun pertama. Modal mental anak itu diperoleh di 7 tahun pertama. 7 tahun pertama. Maka di 7 tahun pertama kita memberikan tanaman. Ketika mengasuh tadi, ketika mengasuh memberi tanaman, yaitu tanaman nilai-nilai sosial, nilai norma-norma sosial, disiplin, tata krama, sopan santun, itu dan semacam itu ditanamkan kepada anak dengan teknik mengasuh yang bijak. Karena kalau tidak bijak, merugikan perkembangan mental anak. Ya, ada sebuah pertemuan yang di dalamnya banyak peserta dan seseorang peserta mengatakan, tapi Pak, ternyata bendakan saya pada anak, walaupun itu disebut kekerasan, berdampak positif pada mau mentaati tata krama. Jawaban saya, iya bisa. Kekerasan itu bisa menegakkan disiplin dengan cepat. Kekerasan itu juga bisa menegakkan tata krama dengan cepat. Bisa semua itu. Ya, bisa semua. Tetapi sekaligus secara pelan-pelan, secara perlahan menurunkan kualitas mental. Menurunkan kekuatan mental anak. Sekaligus itu. Nah, anak yang mentalnya tidak kuat itulah yang mudah dipengaruhi lingkungan sosial buruk. Ketika lingkungan sosial buruk,
dia mudah dipengaruhi, maka sebagian terkecil dari mereka, bukan sebagian besar, sebagian terkecil dari mereka kemudian menjadi melanggar norma-norma sosial hingga norma hukum. Maka sebagian dari terkecil dari mereka menjadi pasiennya polisi, jasa hakim, sampai PK Bapas dan Lapas. Jadi khusus untuk anak-anak yang menjadi pasien polisi, jasa hakim, pasien aparat hukum, ya, pasien aparat hukum adalah anak-anak yang ketika kecil sering mendapatkan kekerasan. Ketika kecil, kalau kita rajin mencatat pasien-pasien anak di kalangan lapas atau LPKA, maka kita akan menemukan itu. Mencatat, bertanya ketika kecil itu kepada keluarganya dan seterusnya akan kita temukan, pasti ditemukan. Karena data kami semua menunjukkan itu, ditemukan semua. Ya. Jadi teknik pengasuh yang kasar menyebabkan anak tidak bahagia, hilang kepercayaan diri, menyebabkan anak runtuh kekuatan mentalnya secara perlahan-lahan. Kemudian ketika itu ia mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk, lalu melanggar hukum, lalu menjadi pasien aparat hukum. Maka tidak ditemukan data pasien aparat hukum dari keluarga bahagia. Yang ada datanya adalah pasien aparat hukum dari keluarga yang tampaknya bahagia. Kalau tampaknya bahagia, ya, maka kami tidak menemukan data anak narkoba dari keluarga bahagia. Yang ada adalah anak narkoba dari keluarga yang tampaknya bahagia. Kalau tampaknya bahagia banyak sekali. Ya, bahkan ada yang dari keluarga yang terpandang. Bukankah keluarga terpandang pasti bahagia? Belum tentu. Kalau cara mengasuhnya keliru, yaitu kasar, maka merontokkan kekuatan mental anak pelan-pelan selama kurun waktu 14 tahun minimum. Pelan-pelan sekali rontok kekuatan mental anak. Dan dari situ sebagian terkecil dari mereka, mengapa saya selalu berkata sebagian terkecil? Karena sebagian besar memang tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk. Nanti kita lihat di bahan lain, akan kami kirimkan. Sebagian terkecil menjadi pelanggar hukum. Ya. Nah, ketika sudah melanggar hukum, diperbaiki. Yang diperbaiki itu mental. Ya. Seharusnya yang diperbaiki itu mentalnya, bukan hukumannya, bukan diberi ganjaran hukuman. Nah, undang-undang kita masih di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang SPPA masih dimungkinkan dipenjara di usia di bawah di atas 14 tahun ke atas misalnya. Ya. Pengulangan karena narkoba misalnya. Anak yang terjebak narkoba karena dia tidak bahagia. Dia meyakini bahwa narkoba itu membahagiakan. Karena faktanya narkoba itu membahagiakan. Tapi dia tidak menyadari bahagia sesaat, 1 hari, 2 hari. Zatnya habis, dia tidak bahagia lagi. Maka dia cari narkoba lagi supaya bahagia. Ya. Lalu makan lagi narkoba itu. Kemudian zatnya habis lagi. Dia tidak bahagia lagi. Nah, mengapa dia selalu tidak bahagia? Mengapa labil? Latar belakangnya. Latar belakang 7 tahun pertama dan latar belakang 7 tahun kedua. Jadi, bisakah kecerdasan intelektualnya dikembangkan? Bisa. Faktanya banyak anak yang mengalami kekerasan, kecerdasan intelektualnya bagus. Walaupun sebagian lagi tidak bisa dikembangkan kecerdasan intelektualnya. Itu di pembahasan berikut ya. Nah, jadi teknik pengasuhan yang terbaik itu bagaimana orang tua menyadari bahwa mengasuh anak itu harus penuh kasih sayang. Dengan catatan orang tua harus rajin menegur anak
terutama anak di bawah usia 7 tahun, menegur anak dengan SLB, sopan lembut bijak. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah kita 100% 24 jam menegur anak dengan SLB, sopan lembut bijak, ketika anak tidak sesuai dengan selera kita? Ya, itu pertanyaan dasar. Ternyata tidak satupun orang tua yang sempurna. Ternyata banyak orang tua yang melanggar, gitu. Ya, ternyata walaupun tujuan orang tua tidak jahat, tujuannya positif agar anaknya mulia, agar anaknya soleh, agar anaknya tahu tata krama, sopan santun, tata tertib, disiplin. Tujuannya mulia, cara yang tidak mulia ternyata merontokkan kekuatan mental anak. Cara yang tidak mulia, cara kasar, merontokkan kekuatan mental anak. Lalu sebagian terkecil dari mereka kemudian menjadi pasien APH. Sebagian kecil dari mereka. Sebagian besar tidak jadi pasien APH. Karena itu di Kupang, dalam pertemuan perlindungan anak dengan para camat, kepala desa di sebuah gereja, seseorang berkata kepada saya, Bapak Hadi, saya ini NTT, ini Kupang Bapak, di NTT di Kupang Bapak, anak biasa dipukul Bapak, biasa dimarahi Bapak, biasa dimaki Bapak. Saya dulu juga begitu Bapak, sekarang saya camat Bapak. Jawaban saya, bisa. Metode itu bukan hanya di NTT, di setiap daerah di Indonesia ada metode itu. Di setiap suku bangsa, tiap provinsi, tiap kabupaten kota ada metode itu. Jawaban saya, bisa. Bisa. Bisa sukses? Bisa. Tapi itu sukses intelektual. Saya lalu saja umur Pak Camat ini. Dipukul ketika kecil Bapak. Dimaki-maki ketika kecil Bapak. Jadi camat Bapak. Kalau nggak dipukul, kalau tidak dimaki-maki, Bapak sudah jadi wali kota. Ya, saya aja umur, Pak Camat, dipukul saja jadi camat, kalau nggak dipukul bisa jadi wali kota. Jadi jawabannya bisa. Itu kecerdasan berbeda itu ya, kecerdasannya dua jenis itu, antara intelektual dengan kecerdasan emosi. Kemudian kalau kita bisa berhasil menjelaskan kepada para orang tua, itu bisa memotong mata rantai kekerasan. Seharusnya memotong mata rantai bukan kita ya, lewat aturan. Nah, aturan kita itu belum, langkah-langkah legislatif kita, perundang-undangan kita itu belum lengkap. Kita masih punya tantangan untuk melengkapi sistem perundang-undangan kita tentang perlindungan anak, tentang pengasuhan anak. Kita masih punya tantangan. Kalau itu tantangan itu bisa diwujudkan dalam bentuk reformasi hukum dan kebijakan, maka bisa massal, ya, maka bisa massal. Nah, teman-teman sekalian, bahasan awal tentang dampak kekerasan, ya, dampak kekerasan terhadap anak. Lalu, bagaimana teknik mengasuh yang baik? Itu harus penuh kasih sayang, anak dilatih untuk percaya diri, anak dilatih untuk mengetahui nilai-nilai dan norma hidup dengan baik, anak dilatih untuk toleransi misalnya, lalu memiliki sifat altruistik, ya, peduli pada teman dan seterusnya. Itu kasih sayang, ya, itu perlindungan anak. Jika anak dilatih seperti itu, maka minimum dua kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi akan berpadu. Perpaduan kecerdasan intelektual dan kecerdasan mental, kekuatan mental, misalnya saya rubah kalimat menjadi kekuatan mental, sama dengan moral. Sama dengan akhlak. Ya. Mari kita lihat bukti. Melihat contoh. Tidak satupun pasien KPK yang tidak cerdas intelektual. 100% pasien KPK itu cerdas intelektualnya.
saya bertemu dengan salah satu mantan komisioner KPK. Saya bertanya, adakah pasien Bapak ketika Bapak menjadi komisioner KPK, menjadi wakil ketua KPK, yang tidak cerdas intelektualnya? Beliau jawab, 100% cerdas intelektual. Jadi tidak ada pasien KPK itu yang tidak cerdas intelektual, dan tidak ada yang miskin. 100% pasien KPK itu kaya. Tidak ada yang miskin. Tapi mengapa dia melakukan perbuatan tidak baik? Mengapa dia melakukan perbuatan yang menyimpang? Penyimpangan perilakunya sangat tajam, sangat dalam. Padahal dia cerdas, padahal dia punya gelar yang bagus sampai tingkat kuliah. Lulus S1 itu bukan orang sembarangan, itu orang hebat lulus S1. Apalagi kalau bisa lulus S2, S3. Ya, S1 saja sudah hebat. Ya, sudah harus alhamdulillah dan mengamalkan ilmunya untuk kepentingan orang harusnya ya. Mengapa sampai 53 doktor jadi pasien KPK? Mengapa sampai 23 profesor jadi pasien KPK? Pada pendidikannya sangat bagus. Karena kecerdasan emosinya lemah. Gabungan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itulah sama dengan moral, sama dengan akhlak dalam bahasa agama. Sama dengan akhlak. Nah, Ibu Bapak sekalian, penting sekali ini membahas teknik pengasuhan. Teknik pengasuhan, dan penting sekali untuk mengoper pengetahuan diskusi dengan para orang tua supaya teknik mengasuhnya penuh kasih sayang, bukan dengan bentakan. Pertanyaannya ini, bisakah kita 24 jam melakukan penuh kasih sayang? Bisakah kita menegur anak dengan penuh kasih sayang? Menegur ketika apa? Ketika anak tidak sopan, ketika anak tidak disiplin, ketika anak melanggar nilai-nilai sosial, ketika anak melanggar norma-norma sosial, ketika anak tidak mau peduli pada temannya, harus ditegur. Tapi SLB, sopan lembut bijak, sopan, itu disebut kasih sayang. Bisakah itu? Itu pertanyaannya. Jika itu bisa, maka anak memperoleh kasih sayang dan anak memperoleh pengetahuan, kecerdasan intelektualnya berkembang, dan anak memperoleh juga kekuatan kecerdasan emosi yang kita rubah misalnya dengan kata kekuatan mentalnya bagus. Ya. Berikut contoh lain. Tidak ada orang yang sakit jiwa dari keluarga bahagia. 100% orang yang sakit jiwa dalam arti gila, ada yang sampai jadi pasien rumah sakit jiwa, itu background 100% background kehidupannya 7 tahun pertama sudah gagal. Ditambah lagi 7 tahun kedua jadi 14 tahun. Nggak ada orang sakit jiwa itu dadakan. Nggak ada dadakan. Seluruhnya dibangun. Dengan tanda petik 2 ya, dibangun. Seluruhnya terbangun. Seluruhnya terbentuk. Terbentuk sejak kecil. Nah, sebagian kecil seperti itu. Nah, sebagian kecil. Jadi sebagian besar seperti apa? Sebagian besar seperti Pak Camat yang ada di Kupang itu. Dia mampu menjadi camat walaupun dulu penuh kekerasan dalam pendidikan di NTT. Lalu saja bukan hanya NTT itu Pak. Itu di semua daerah ada seperti itu. Lalu saya ketemu seorang mayor Angkatan Darat di Ambon yang juga mengatakan, saya dulu dipukul, sekarang pangkat saya mayor. Bisa berkembang kecerdasan intelektual. Ya. Jadi sebagian besar bisa berkembang kecerdasan intelektualnya, bisa berkembang kehidupannya sebagian besar. Tetapi mustahil memiliki kecerdasan emosi yang kokoh. Mustahil. Ya. Maka karena mustahil itulah, maka ini butuh sekali bangunan kekuatan mental yang terkontrol dengan baik,
ya, yang terkontrol dengan baik. Kalau terkontrol dengan baik, mudah-mudahan bisa lebih bagus. Kontrolnya. Ya. Kemudian apa yang diharapkan? Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah peran dari kementerian lembaga lebih jelas, peran dari OPD perlindungan anak, OPD sosial, OPD pendidikan, ya, OPD tenaga kerja lebih bagus, lebih tegas. Itu jika sistem perundang-undangannya disempurnakan. Ini tantangan kita, ya, tantangan kita. Jadi pengasuhan itu sama dengan perlindungan menurut Konvensi Hak Anak. Belum tertata dengan rapi dalam pengaturan sistem hukum dan kebijakan kita. Walaupun sesungguhnya di dalam bahan itu sudah saya tulis, Indonesia sudah melahirkan banyak sekali sistem perundang-undangan, tapi belum terpadu. Ini tantangan kita bagaimana memadukan kepentingan ini dengan baik, supaya lebih mudah mensosialisasikan, mendidik masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap anak di dalam mengasuh, ya, di dalam mengasuh. Nah, ada beberapa hal penting, Ibu Bapak sekalian, untuk para pekerja sosial dan para teman-teman di PK Bapas dan juga Lapas atau LPKA, LPAS, LPK dan LPKS, juga sebenarnya para guru, ada beberapa golongan anak yang patut mendapat perhatian khusus, yaitu satu, golongan anak yang orang tuanya berpisah, yang bercerai. Ini butuh perhatian khusus anak itu, karena anak ini sedih menyaksikan orang tuanya bercerai. Ini butuh perhatian khusus karena anak ini butuh kasih sayang pengganti dari garis ibu atau garis ayah. Garis ibu atau garis ayah. Atau dua-duanya kasih sayang pengganti. Jika kasih sayang pengganti didapat, maka kita nggak perlu khawatir tentang anak ini. Dua, golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya di dalam penjara. Golongan anak seperti ini butuh perhatian khusus karena dia merasa terhina, merasa malu orang tuanya dalam penjara. Kita perlu menguatkan mentalnya, karena bahkan kita harus mengatakan bahwa anak ayahmu atau ibumu pernah melakukan pelanggaran hukum, tapi ayahmu atau ibumu patut dipuji karena sekarang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang tua hebat. Jadi dia dibantu, dikuatkan mentalnya. Ayahmu atau ibumu di dalam penjara dulu pernah membuat suatu kesalahan, tetapi sekarang sedang menebus kesalahan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi dikuatkan mentalnya. Ya, yang penting bagi kamu dan kita semua supaya tidak melanggar kembali. Begitu, misalnya begitu. 3, golongan anak dalam kategori pasal 20 Konvensi Hak Anak, yaitu children deprived of family environment, anak yang tercabut dari lingkungan keluarga. Ada 2 macam, sementara dan permanen. Yang sementara itu misalnya anak, yaitu golongan anak yang salah satu orang tuanya, yang kedua orang tuanya bekerja. Golongan anak yang kedua orang tuanya bekerja itu rentan mengalami penderitaan batin berkepanjangan. Kedua orang tua sangat sayang, maka kedua orang tuanya bekerja. Tapi kebutuhan anak akan kasih sayang berkurang karena kedua orang tua harus mencari nafkah. Maka yang dibutuhkan oleh golongan 3 ini sebenarnya juga dibutuhkan oleh golongan 1, 2, 3, 4, 5 nanti, yaitu bisakah kita membuat pertemuan pagi sangat berkualitas. 3 hal yang dibutuhkan anak di pagi hari. Pertama, kita itu senyum. Sederhana sekali ya.
orang tua senyum. Pagi hari itu banyak senyum. 2, ramah. Dibedakan antara senyum dan ramah. Senyum itu senyum. Sikap simpatik. Ramah itu aktif. Ketika anak belum siap jam 6.30, ayo nak, udah 6.30, segera pakai baju seragam. Atau mau sebaliknya, udah setengah 7, belum siap. Misalnya begitu. Itu tipis sekali itu batasan antara kasih sayang dengan kekerasan itu. Tipis sekali. Nah, ini harus diberitahukan pada orang tua. Karena kedua orang tua yang bekerja itu karena kasih sayang kepada anak, kepada keluarga. Suami pada istri, istri pada suami. Kedua orang tua pada anak. Tetapi jangan lupa, pagi anak butuh kualitas pertemuan yang baik. Yang ketiga, suara datar. 3 yang dibutuhkan anak. 1, senyum. 2, ramah. 3, suara datar, rendah. Jangan sampai bapaknya jam 7 kurang, karena dia ketakutan terlambat ke kantor, padahal karena harus ngantar anak dulu, lalu takut terlambat ke kantor, suara motornya dikeraskan, rong. Kita tidak sadar bahwa kita telah melatih anak cara grogi. Kapan itu bisa terjadi? Tahun-tahun berikutnya, anak muda grogi sampai ke remaja. Ya, anak muda grogi. Yang itu yang sementara. Ya, sifat yang sementara. Sifat yang sementara berikut yaitu anak yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar kota. Anak yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar kota, dia sering sedih, rindu sekali kepada orang tua. Sebelum zuhur, sebagaimana orang tua sebelum zuhur selalu rindu pada anaknya, anaknya pun selalu rindu pada orang tuanya sebelum zuhur. Sebagaimana orang tua ketika di kantor rindu pada anak-anaknya, anak-anaknya pun rindu ketika di sekolah kepada orang tua. Sadarkah kita bahwa anak kita juga rindu? Dampaknya anak yang rindu pada orang tua itu sering sedih. Kumpulan sedih itu yang meruntuhkan kekuatan mental. Merasa tidak diperhatikan dan seterusnya. Kalau orang tua rindu pada anak, tidak berdampak negatif pada mental orang tua. Nggak meruntuhkan kekuatan mental, karena udah tua. Kalau anak sedang tumbuh, tumbuhnya harus bagus. Nah, tumbuhnya harus bagus. Nah, ini yang sementara. Lalu yang permanen. Kalau di pasal 20 nanti yang permanen, yaitu anak yang betul-betul kehilangan lingkungan keluarga. Permanen. Nggak tahu lagi di mana orang tuanya dan seterusnya. Atau tahu orang tuanya, tapi sudah di luar negeri dan nggak mungkin kembali, misalnya. Atau meninggal. Jadi anak yatim, hati-hati dengan anak yatim. Hati-hati sekali dengan anak yatim. Itu anak yang punya kesedihan tak putus, kesedihan berlanjut, tidak putus. Ya, tahun lalu penyidik datang ke kantor kami menitipkan tahanan anak umur 14 tahun yang sudah 5 kali mencuri motor. Ternyata anak yatim. Maka kami Bahtera minta kepada keluarga anak itu untuk kumpul. Ketika berkumpul, paman bibi dan seterusnya kakak-kakaknya, pertanyaan saya langsung, saya ingin bertanya, siapa di antara ibu dan bapak sekalian yang rajin membentak anak ini? Pertanyaan saya langsung, siapa yang rajin membentak anak ini? Ya, dia yatim, 14 tahun sudah 5 kali mencuri motor. Ekstrim itu, perilaku ekstrim, salah. Tapi masalahnya adalah jiwanya tidak pernah tenang. Mengapa tidak pernah tenang? Karena memang jiwanya tidak tenang, mentalnya tidak tenang. Mengapa itu tidak kuat? Karena dia sering dibentak. Kalau mau diurutkan ringkas begitu, sering dibentak. Di pertemuan pertama dengan keluarga besar mereka tidak ada yang mau mengakui.
pertemuan kedua masing-masing mengakui, saya Pak. Anak yatim itu anak yang menderita batin, ketika dibentak semakin menderita, kumpulan derita batin itu menyebabkan rontoknya kekuatan mental. Rontoknya kekuatan mental, maka ia mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk. Jadi kita jangan selalu mengkambing hitamkan lingkungan sosial. Karena lingkungan sosial yang buruk, walaupun buruk lingkungan sosialnya, kalau anak kita penuh kasih sayang, sulit ditembus. Ya, sulit ditembus. Gitu. Ya. Jadi itu di pasal 20 anak yatim kehilangan lingkungan sosial, kehilangan lingkungan keluarga yang secara permanen. Ya, di antaranya anak yatim permanen. Ya. Maka kalau bagi mereka yang muslim, kalau kita lihat surat Al-Ma'un, kebutuhan surat Al-Ma'un itu bukan bantuan ekonomi. Surat anak yatim itu bukan bantuan ekonomi yang pertama, tapi kasih sayang. Maka Quran mengatakan di dalam surat Al-Ma'un itu, jangan lakukan yadu'u, jangan benda anak yatim. Karena pentingnya jangan benda anak yatim, maka oleh Allah dikasih rambu ham. Jangan benda anak yatim. Yang kedua, yang membenda anak yatim adalah pendusta agama. Mengapa jangan benda anak yatim? Yaitu tadi, mentalnya mudah rontok. Kalau tidak dibentak bagaimana? Mentalnya mudah kuat. Gitu. Lalu yang berikut, golongan anak yang orang tuanya sering melakukan bendakan dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, memukul anak itu berdampak negatif pada perkembangan mental anak, tapi membentak anak berdampak jauh lebih negatif pada perkembangan mental anak. Apakah hanya membentak, kekerasan itu? Tidak. Masih ada lagi membentak, ya, memukul, memaki-maki, memberi kata-kata buruk, memberi kata-kata tidak baik, dan seterusnya. Itu semua jenis kekerasan. Teman-teman bisa lihat di tulisan itu. Nanti akan kami kirimkan bahan-bahan lain yang belum kami kirimkan. Saya kira itu Mbak penyelenggara, sementara materi diskusi kita itu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih sekali Pak Hadi. Ini di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan. Saya akan bantu tanyakan. Yang pertama dari Ibu Ani dari Peace Generation, seandainya 7 tahun pertama dan kedua mengalami kekerasan, apakah masih bisa itu diperbaiki Pak setelah saat sudah melewati 2 fase itu? Oke. Ini langsung dijawab dulu aja. Iya, karena pertanyaannya banyak Pak. Oke, terima kasih Mbak. Agak ringkas ya. Iya. Bisa, tapi tidak bisa maksimum. Hanya boleh berkata semaksimum mungkin. Tidak bisa maksimum artinya tidak bisa seindah kekuatan mental anak yang penuh kasih sayang di usia 7 tahun ke bawah, penuh kasih sayang. Saya ambilkan contoh, anak-anak dampingan kami sebagian menjadi sahabat kami. Anak-anak dampingan dari kalangan homeless, dari kalangan gelandangan, copet-copet, dan kalangan anak yang dilacurkan, sebagian menjadi sahabat kami sekarang. Mereka anak dampingan tahun 95-96 sampai tahun 2000. Jadi kami bersyukur, kami sangat bersyukur, alhamdulillah, karena mereka menjadi sahabat kami, sehingga kami bisa mengetahui liku-liku kehidupan mereka. Itu anak-anak yang penuh kekerasan ketika kecil, dan yang kekerasannya dahsyat, kata-kata semaksimum mungkin diperbaiki, itu ternyata keluar masuk penjara hal yang biasa. Jadi sekarang ada umur 38 tahun, ya, ada yang umur 38 tahun, ada yang umur 32 tahun sekarang. Ya. Ada yang bagus, ya, ada yang bagus sekali berkembang, tapi mudah runtuh. Ada yang kembali pada ajaran agama dengan sangat baik,
tapi juga mudah runtuh. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Itu kata-kata semaksimum mungkin diperbaiki. Ada yang dulu terjebak di prostitusi, sekarang sangat ekstrim, pakaiannya sampai berjilbab, sampai bercadar, tapi juga mudah runtuh mentalnya mudah runtuh. Itu kata-kata semaksimum mungkin. Nah, sekarang yang kata-kata semaksimum mungkin dari kalangan homeless atau gelandangan 9 tahun, kecewa pada ayahnya, itu dia kecewa pada ayahnya. Kemudian sekarang sudah menjadi salah satu pegawai BUMN. Ya. Kami sedang mengamati sekarang karena dia sekarang sudah punya anak. Tingkat runtuhnya seperti apa? Itu yang jenis yang terakhir, yang sebenarnya kasih sayangnya bagus, tapi ada kekecewaan yang sangat dasar pada ayahnya, sehingga dia menjadi gelandangan dan seterusnya. Yang kasih sayangnya masih dia rasakan, itu kata mudah runtuh itu hilang. Ya, menjadi kadang-kadang runtuh. Ya, kadang-kadang runtuh. Jadi bisa diperbaiki. Ya, kalau lihat pasal 14 Konvensi Hak Anak, kembali pada ajaran agama masing-masing. Kalau dalam Islam, zikrullah, zikir itu memperbaiki kekuatan mental. Saya yakin Kristen, Hindu, Buddha punya metode juga menurut agama mereka. Ya, harus ditanyakan pada para tokoh agama mereka. Ya, kalau dalam Islam itu zikir. Berzikir itu sulit. Tapi kalau orang bisa menghadapi kesulitan berzikir, mengapa sulit? Karena orang umumnya malas berzikir. Kalau bisa, itu bisa memperbaiki. Lalu, apalagi yang bisa untuk memperbaiki, kita menggunakan pedoman PBB tentang pedoman Kotariat, pencegahan perilaku menyimpang, perilaku salah pada anak. Itu sifat altruistik ternyata penting. Jadi anak itu sejak kecil diajarkan untuk peduli pada teman. Ketika dia sudah menyimpang perilakunya, ketika dewasa bisa diperbaiki, bisa. Yaitu diajak untuk menjadi dermawan. Ya, menjadi dermawan itu diajak, sifat itu bisa. Lalu di masyarakat, dalam pedoman Kotariat juga dinyatakan di masyarakat harus disediakan dengan baik sarana olahraga, sarana seni budaya. Sarana seni budaya, sarana olahraga itu penting sekali. Kalau itu untuk memperbaiki. Ya, ada banyak. Tapi juga pakai rumusnya Sayyidina Umar. Kalau dalam ajaran Islam, rumus Sayyidina Umar, perbaiki perilaku orang tua. Jadi kalau orang tuanya nggak mau memperbaiki lebih dulu, sangat sulit anak berubah. Jadi orang tuanya harus mengakui kesalahan, lalu dia memperbaiki diri. Pertanyaan pada diri saya sendiri, pada para orang tua, bisakah memperbaiki diri di hadapan anak? Nah, itu jawab sendiri-sendiri. Orang Solo yang bisa jawab itu. Ya. Apa olahraga, seni budaya, saya ingin lihat di pedoman Kotariat. Kami sudah menyusun bukunya itu. Bagaimana pencegahan perilaku menyimpang sosial anak. Kalau ada yang tertarik, bisa minta ke Kementerian PPPA karena mereka mencetak cukup banyak. Kalau nggak tertarik, bisa minta ke mereka. Kalau nggak ada, minta PDF-nya. Kalau nggak, kami minta ke kami, bisa PDF-nya ya, buku itu, supaya anak tidak menyimpang. Jadi, tidak ada kata terlambat, bisa diperbaiki. Ya, tidak ada kata terlambat. Cuma kata maksimumnya berbeda-beda. Semaksimum mungkin untuk menjadi sangat kokoh mental, beda dengan anak yang penuh kasih sayang, berbeda dengan semaksimum mungkin untuk anak yang dulunya ada kekerasan. Ingat ibu bapak sekalian, tidak ada orang tua yang jahat, yang ada adalah orang tua yang tidak mengetahui dampak buruk, bentakan kata-kata buruk, makian kepada anak. Yang ada itu, karena orang tua tidak menyadari itu. Tapi orang tua gembira ketika anaknya menjadi soleh, ketika anaknya menjadi baik, berprestasi. Cuma dia tidak menyadari kalau hasil bentakan itu mudah turun kualitasnya.